Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan UKIN, Ujian Kinerja Praktik Pembelajaran 14 Agustus 2023, PPG Daljab Unimed 2023, dengan nama Madi Sonsianturi, NIM mahasiswa 92334103889. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, mantap. Hari ini Bapak lihat ceria-ceria ya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nampak kali kita hari ini bulan kemerdekaan ya? Iya. Tanggal berapa sekarang? 14 Agustus 2023. Nah, sekarang ya hari ini bahkan Bapak absen dulu ya. Sylvia, Jonathan, Regina, Marianti, Ruth, Ryan. Oh, semua hadir ya kita hari ini? Semua hadir? Baik, terima kasih. Biar kita mulai pembelajaran kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Alangkah baiknya kita berdua dulu kan? Giliran siapa nak hari ini kita memimpin doa? Oh silakan, Christian. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi dulu lagu wajib. Hari ini kan hari kemerdekaan. Kita menyanyikan 17 Agustus 45. Setuju? Setuju. Bapak undang dulu berdiri semua. Semangat dulu menyanyi ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka telah merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, Bapak pesankan kita harus setiap saat kita harus menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab, disiplin, termasuk juga dari aktivitasmu mulai dari pagi ya. Siapa yang tadi pagi berdoa? Angkat tangan. Bagus, terima kasih. Turun tangannya. Siapa yang tadi pagi lipat selimutnya? Semua. Oh, bagus. Siapa yang tadi pagi mandi? Sarapan? Bagus. Turun tangannya. Kenapa tidak sarapan, Ryan? Takut terlambat pergi ke sekolah. Oh, takut terlambat pergi ke sekolah. Lain kali tepat bangun ya. Baik. Terima kasih. Jadi, ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi kamu biasa disiplin, nanti kelak juga kamu menjadi orang yang disiplin. Ya, anak-anak, Bapak akan memutar slide di sini, ada Bapak sediakan video ya. Anak-anak kami tolong dulu duduk yang rapi, fokus dulu untuk menyimak supaya nanti kamu bisa mengerjakannya di kelompok masing-masing. Ya, duduk yang rapi dulu nak ya. Silakan disimak videonya. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks? Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita membaca judul teksnya terlebih dahulu. Setelah membaca judul teksnya, kita baca isi teksnya dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Mengajukan pertanyaannya bisa dengan menggunakan kata-katanya. Yang pertama bisa menggunakan siapa, apa, mengapa,
apa, di mana, dan berapa. Ya, jadi 3 hal ini adalah cara untuk memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang coba bisa bersama keluargamu. Pariwisata itu adalah suatu kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan dan jasa. Dan pariwisata itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Berikut adalah tempat-tempat wisata. Ya, tadi kamu sudah menyimak videonya kan? Sudah? Nah, itulah tujuan kita hari ini mempelajari supaya kamu nanti mampu menganalisis perekonomian kita ya di wilayah kita, termasuk juga nanti pekerjaan-pekerjaan jasa yang menghasilkan nanti bisa di keluarga masing-masing. Nah, untuk itu bisa orang ke depan. Siapa yang bersedia untuk membaca itu di bukunya di halaman berapa itu? Halaman 30? Halaman 37. Coba satu orang dulu membacanya di depan. Silakan Nak Caca ke depan. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup aktif. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk berkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahat. Ya, tadi kamu sudah membaca masing-masing sudah kan? Termasuk tadi temanmu satu orang Caca udah membaca ke depan. Itu melihat jejak Merapi di Kali Adem, itu adalah objek wisata. Nah, di sana juga kira-kira di situ disarankan kalau kita berwisata harus menjaga kebersihan, ya kan? Coba, kalian tinggal di daerah mana? Daerah tinggal pada dataran rendah? Siapa di sini pernah berwisata? Bepergian berwisata, piknik. Siapa pernah? Iya, bagus. Turun tangannya. Kalian berwisata. Usaha apa yang kalian temui di sana? Jualan, ya. Apa lagi? Oh iya, bisa perkebunan teh ya. Apa? Bagus. Yang lain? Kalau kalian ke Danau Toba, apa kalian lihat di sana? Iya, perikanan keramba ya. Iya, macam-macam jenis usaha yang bisa menghasilkan uang yang membutuhi untuk keluarga. Lihat enggak? Kelihatan? Sudah dibuka bukunya semua? Nah, di situ jenis usaha bidang jasa. Coba baca dulu di dalam hati masing-masing. Baca aja dulu di dalam hati. Ya, dari hasil video tadi, dari penjelasan Bapak tadi, dari yang kita baca dalam hati, di situ ada mengenai jenis usaha bidang jasa. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Kita bentuk kelompok dan di LKPD. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Ya. Tutup dulu bukunya biar kita bentuk kelompok. Nah, sekarang kita sudah bentuk kelompok. Nah, kan Bapak bagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini tadi
ada nanti kurang jelas, boleh ditanya ya? Ya, Pak. Ya. Silakan diisi kelompok namanya. Kelompok isi aja nama kelompok. Nama apa kita buat? Nama negara. Apa? Oke, negara situ. Oke, terserah negara apa, isi saja. Nah, coba sebelum dimulai sebentar. Sebelum dimulai, tidak dulu. Ini kan ada, coba lihat di sini, lihat. Ada buat map di sini ya. Nanti di sini jenis usaha apa yang ada di objek wisata. Silahkan diisi ya. Nanti selanjutnya di balik ada kamu tuliskan jenis-jenis usaha. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Oke, silahkan. Selamat bekerja. Aktif. Pak, ini dibilang di lingkungan sekitar apa? Iya, kamu kerjakan ini di lingkungan sekitar kita ini. Usaha-usaha apa yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Tempat pariwisata, Pak. Bukan, di lingkungan sekitar kita ini dulu. Seperti tanam gitu. Iya, masukkan aja. Iya, langsung aja. Iya. Oh iya, boleh. Iya. Ya, iya, boleh. Iya, perdagangan. Bagus. Ya, isi aja. Jenis usaha yang ada di sekitar kita nih. Iya, boleh. Silakan. Contohnya petani, boleh kan? Iya, apa lagi? Iya, boleh. Silakan. Apa? Mana ada di sekitar kita ini? Iya, boleh. Silakan, bisa itu. Jasa transportasi. Termasuk juga. Nah, sudah siap dikerjakan LKPD-nya? Nah, sekarang kita undi dulu siapa yang maju pertama menggunakan wheel of name, ya. Kita acak dulu ya. Kita acak. Lalu kita putar. Siapa yang pertama? Kita hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Inggris. Silakan maju Inggris. Silakan. Ya, silakan. Seperti biasa. Ayo, Sylvia aja, ayo. Siapa aja? Ayo, yang lain didengarkan. Kalau ada yang kurang boleh ditanya ya. Oke. Kami dari kelompok Inggris ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Amati tayangan video tentang jenis usaha jasa. 1. Tuliskanlah 5 jenis usaha jasa yang berada di daerah wisata. 1. Ojek. 2. Supir. 3. Penjual. 4. Pemandu wisata. 5. Penyedia transportasi. 2. Mengapa orang-orang menjalankan satu usaha dapat menjadi kebutuhan hidup?
Tiga, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha agar pelanggan senang dan mau datang lagi? Yaitu melayani dengan baik. Empat, apa yang menjadi jika suatu usaha di sekolah tersebut dapat pengujian dukungan? Lima, apa yang terjadi jika pelaku usaha tidak serius secara pembangunannya dan mendapat teguran dari konsumen? Buatlah map tentang jenis usaha jasa yang ada di lingkungan sekitarmu. Tukang cukur, jenis usaha jasa di lingkungan sekitar. Tukang cukur, guru, tukang pijat, gojek, atau supir dan dokter. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Kami persilahkan. Saya dari kelompok Australia ingin bertanya, apakah pekerjaan jasa ojek atau supir itu sama? Kenapa tadi dibilang yang pertama itu ojek dan dibilang lagi supir? Bukankah pekerjaan itu sama-sama mengantar pelanggan ke tempat tujuan? Tolong diperjelas agar saya mengerti. Terima kasih atas masukan yang diberikan dari saudara Michelle. Kami akan memperbaikinya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok Inggris karena telah memperjelas apa yang telah saya Demikian dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita akan putar yang kedua ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Kemanakah dia? Brunei Darussalam. Silahkan maju. Silakan maju Brunei Darussalam. Nah, pegang aja. Ya, langsung. Kami dari kelompok Brunei Darussalam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Petunjuk mengerjakan, amatilah tayangan video tentang jenis usaha. 1. Tuliskanlah 5 jenis usaha yang berada di daerah wisata. A. Tukang parkir. B. Fotografer. C. Sewa baju renang. D. Penerjemah. E. Jasa transportasi atau ojek. 2. Mengapa orang-orang menjalankan suatu usaha? Jawab, untuk mendapatkan uang. 3. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha agar pelanggan senang dan mau? Jawab, bersikap baik, ramah, dan jujur. 4. Apa yang didapat jika suatu usaha disukai oleh konsumen? Jawab, mendapat keuntungan yang banyak. 5. Apa yang terjadi jika pelaku usaha tidak serius dalam menjalankan usahanya? Jawab, menjadi rugi. Buatlah map tentang jenis usaha jasa yang ada di lingkungan sekitar. Jenis usaha di lingkungan sekitar. 1. Tukang cukur. 2. Guru. 3. Dokter. 4. Pengantar paket. Dan 5. Gojek. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan menutupnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, tadi sudah maju Brunei Darussalam. Sekarang kita lihat berikutnya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Siapakah yang maju berikutnya? Australia. Silakan kelompok Australia. Silakan kelompok Australia. Silakan perhatikan. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanya. Kami dari kelompok Australia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD.
Buatlah mind map tentang jenis usaha jasa yang ada di lingkungan sekitarmu. Jenis usaha jasa di lingkungan sekitar. 1. Bertenun. 2. Bertani. 3. Beternak. 4. Penambang pasir. 5. Perdagangan. Tuliskanlah 5 jenis usaha jasa yang berada di daerah wisata. Jawab. A. Jasa penginapan. B. Pemandu wisata. C. Penjual cenderamata. D. Jasa transportasi. Dan E. Fotografer. 2. Mengapa orang jawab agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha agar pelanggan senang dan mau datang lagi? Jawab. Bersikap ramah dan mempromosikan kelebihan barang dan manfaat barang yang dijual, sehingga para pembeli merasa senang saat membeli di salah satu toko tersebut. 4. Apa yang didapat jika suatu usaha disukai oleh konsumen? Jawab. Dagangan para penjual menjadi laris, para pembeli yang menjadi senang dan menjadi salah satu pelanggan yang setia di toko tersebut. 5. Apa yang terjadi jika pelaku usaha tidak serius dalam menjalankan usahanya? Jawab. Usaha menjadi bangkrut dan tidak ada pembeli yang mau datang lagi dan membeli lagi. Sekian hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok Australia. Jika ada saudara-saudara yang ingin memberi pertanyaan atau masukan, kami persilahkan. Demikian hasil diskusi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita sudah siap untuk diskusi hari ini kan? Tadi sudah semua melakukan presentasi maju ke depan. Hanya jawab tentang pekerjaan jasa yang ada di lingkungan sekitar dan juga di tempat-tempat wisata. Kita sudah bahas bersama. Terima kasih sudah menjawab dengan baik, berpartisipasi semua. Bapak lihat tadi semua aktif, Bapak lihat juga semua disiplin, menjaga ketertiban, dan juga tulisan di LKPD-nya juga saya lihat bagus. Nah, untuk itu Bapak kumpul dulu LKPD-nya ya. Tolong dulu diantarkan itu, sini. Iya. Sini LKPD-nya tadi. Oh iya, oke. Sudah di sini semua ya? Nah, sekarang setelah kita siap LKPD-nya, Bapak akan bagi ini evaluasi untuk kita kerjakan hari ini. Ya? Dari masih kerjasama. Jadi ini buka dulu, dibuka halaman 30, halaman 40. Halaman 40 kamu kerjakan ya. Silakan dulu dikerjakan. Ya. Ambil buku catatannya, pulpennya. Silahkan dikerjakan. Bisa? Jadi ini kamu mengerjakannya individu ya. Oke? Nanti yang sudah siap boleh diantar ke depan biar Bapak nilai. Ya, berhubung tadi sudah kita siap evaluasinya kan? Udah tegang semua ya? Udah, kita refresh dulu. Ayo, tepuk. Tepuk 1. Ayo, 1, 2, ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk tangan dulu. Satu lagi. Tepuk konsen. Oh, tepuk fokus. Sorry ya. Tepuk fokus. 2, ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk tangan dulu. Iya. Karena semua Bapak lihat semua hari ini cerah, ceria untuk mengikuti pelajaran. Nah, ada baiknya di akhir pelajaran ini harus bisa kita bawa oleh-oleh ke rumah ya. Ada kesimpulan materi kita hari ini. Bisa ya? Siapa dulu yang bisa memberikan kesimpulan atau refleksi apa yang kita pelajari hari ini? Siapa dulu bisa? Iya, silahkan. Sarifah.
Pembelajaran yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Ya, terima kasih buat Sarifah sudah membuat kesimpulan hari ini. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan hari ini? Saya Pak, Oh, mantap. Silakan Ryan. kesimpulan yang bisa saya dapatkan di pagi hari ini adalah manfaat bila melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat. Dipercaya, dihormati, dihargai. Lingkungan bersih dan nyaman. Lingkungan aman dan tentram. Nah, dari materi yang tadi, di akhir pembelajaran kita ini, adakah siswa kami yang mau ditanya atau kurang jelas? Kalau ada yang kurang, silahkan ditanya, biar lebih paham lagi. Silahkan, nggak usah takut-takut. Oh, silahkan Ruth. Apa yang dijawab Pak jika suatu usaha tidak disukai oleh orang Pak? Oh, bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau kita memiliki usaha tidak disenangi oleh orang lain? Siapa dulu bisa menjawab? Silahkan. Kalau kamu seorang pedagang tidak disukai oleh orang, apa yang kamu dapat? Apa? Yang didapat oleh penjual yang tidak disenangi penjual oleh barang jualannya ialah dapat mengalami kerugian besar dan kemungkinan besar usahanya untuk kedepannya dapat menjadi bangkrut. Iya. Itu menurut si Michelle. Tepuk tangan dulu. Kalau usaha tidak disukai mungkin bisa bangkrut, bisa rugi. Ada yang lain? Ada? Ada lagi? Ya, termasuk juga mengalami kerugian tersendiri kan? Karena tidak disukai oleh orang lain. Nah, untuk itu, bagi kamu yang menjalankan usaha, kalau kamu nanti suatu saat menjalankan usaha, baiknya kamu bersikap baik, sopan, jujur, ya kan? Bertanggung jawab, bersih. Iya, ramah tamah, biar kamu disukai oleh konsumen. Itu, ya, bagus pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Kalau petani itu Pak termasuk profesi jasa Pak? Petani, apakah itu termasuk profesi jasa? Ada yang bisa menjawab? Apakah itu jasa atau barang atau gimana? Ada? Nah, petani itu menghasilkan jasa apa barang? Jasa. Kalau jasa, ya silahkan. Tidak, karena jasa yang hanya menghasilkan seperti mengobati orang seperti dokter, menangkap pencuri seperti polisi, dan supir seperti angkot atau selainnya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Christian. Yang termasuk jasa itu supir. Kenapa petani itu tidak termasuk jasa? Dia menghasilkan barang, ya kan? Petani itu kan contoh menanam sayur. Ketika ditanam sayur, yang dihasilkan apa? Barang kan? Sayur. Sayur yang ditanam, bagus dijual ke pasar, lalu menghasilkan uang. Seperti kata si Christian tadi, sopir. Berarti yang diberikan jasa. Dia berikan jasa untuk menyopiri mobil, dia dapat uang, ya kan? Saya kasih pijat si Jeko, baru saya dibayar. Atau saya memotong rambut, saya berikan jasa, lalu saya dibayar. Begitu kan? Atau saya seorang dokter, saya cabut giginya ketika dia sakit gigi. Ketika itu sudah selesai, apakah saya akan dibayar? Itulah. Jadi, pekerjaan jasa itu contohnya tadi apa? Ada supir, dokter, pemotong rambut, pekerja hotel, bagus. Tukang parkir. Dari sana, ayo apa? Apakah termasuk jasa pengantar barang, kurir, JNT, JNE? Termasuk juga ya, yang lain? Guru termasukkah? Iya, ada yang lain? Apa? Ojek, bagus. Ada lagi? Polisi, iya.
itulah macam-macam. Banyak lagi kan? Nah, untuk itu supaya kamu paham membedakan mana yang menghasilkan barang, mana yang menghasilkan jasa. Demikian juga di dalam menjalankan usaha, kita harus jujur dan bertanggung jawab. Bahwa ada istilah orang bisa mengatakan pembeli itu adalah raja, customer is king. Ini kan? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak? Kalau tidak ada lagi berarti semua udah paham ya? Sudah? Sudah paham? Baiklah, terima kasih. Di akhir pelajaran kita hari ini, untuk menutup pembelajaran kita, nanti dibuka di halaman 41. Di situ ada PR ya. Halaman 41. Nanti kamu kerjakan di buku PR. Demikian juga ada tugas kedua nanti. Akan Bapak bagi linknya di WA grupnya. Itu di apa? Seperti kemarin juga ya. Nanti ada linknya, kamu klik lalu kirim. Jadi PR kita ada 2. Ya? Oke, besok dikumpul tugasnya ya? Baik, simpanlah bukunya. Awas jangan ketinggalan barang-barangnya, cek lagi. Ditutup bukunya. Baik. Nanti petugas penyapu hari ini kelompok Inggris ya? Mana kelompok Inggris? Kalian petugas penyapu hari ini ya? Bagus, nanti cek jendela semuanya. Kunci pintu ya? Baik. Siapa yang menutup doa hari ini? Giliran siapa sekarang? Ya, silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan. Silakan disiapkan oleh ketua kelas. Berdiri. Makro, cokro, prabowo kita. Makro. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ayo disalam dari sini duluan. Ya, besok datang ya. Cepat datang besok ya. Ya. Sudah, ya. Cepat datang besok ya. Iya. Ayo. Oke. Ya, sampai besok, ketemu besok ya. Oke.